Seringkali masih ada yang menggunakan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher-based learning dengan menempatkan guru sebagai satu-satunya sumber pembelajaran. Dalam hal ini, seluruh siswa di kelas hanya memperoleh bahan pelajaran yang berasal dari guru saja. Jangan ya Bu ya, jangan ya Pak ya. Padahal yang kita ketahui, siswa memiliki karakteristik yang tidak sama dengan yang lain. Siswa juga memiliki kebutuhan, minat, bakat, dan kemampuannya masing-masing. Pembelajaran diferensiasi akan tepat diimplementasikan pada kebutuhan belajar siswa yang beragam dengan tujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan bagi setiap siswa. Metode dalam pembelajaran diferensiasi ada beberapa bentuk. Yang pertama, diferensiasi konten atau materi, kemudian proses, kemudian produk, dan lingkungan belajar. Perkenalkan, nama saya Setiawati Iriani dari SMK Negeri 3 Kota Pekalongan. Pada kali ini saya akan membagikan praktik baik terkait pembelajaran berdiferensiasi dengan studi kasus dan game interaktif. Siswa fokus, siswa aktif. Bagaimana penerapannya? Jadi, pembelajaran ini memanfaatkan Wordwall, Google Form, YouTube, materi pembelajaran terbuka, game interaktif dengan menggunakan interaktif. Pada tahap awal, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar siswa, guna mempersiapkan bahan ajar yang akan saya berikan kepada siswa. Bahan ajar yang akan saya berikan kepada siswa yakni dari YouTube, podcast, materi ajar, lembar kerja siswa, dan bahan ajar lainnya. Saya juga akan melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk pemetaan apakah siswa sudah mempunyai kompetensi prasyarat dari materi yang akan saya pelajari atau yang akan mereka pelajari atau belum. Dan tingkat pemahaman siswa akan terdeteksi ketika kita sudah melakukan asesmen diagnostik. Hasilnya, dari asesmen diagnostik kognitif akan terbentuk menjadi 3 bagian siswa. Yang pertama, siswa paham utuh, yang kedua, siswa paham sebagian, dan yang ketiga, siswa belum paham. Ketiga kategori tersebut menjadi landasan dalam pembuatan kelompok. Kelompok yang saya buat adalah kelompok heterogen atau campuran dari ketiga kategori tersebut. Tahap awal saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran. Kemudian apa sih manfaat pembelajaran hari ini teman-teman? Ya, manfaat pembelajarannya yang pertama kamu tahu apa? Tahu kasus ancaman terhadap integrasi. Kemudian kamu dapat merumuskan solusinya terkait ancaman terhadap integrasi. Kemudian ini mata pelajaran ini atau materi ini dapat menumbuhkan sikap nasionalisme, sikap cinta kepada tanah air kalian. Kemudian juga menumbuhkan yang namanya sikap patriotisme. Pembelajaran ini diawali dengan pertanyaan pemantik terkait ancaman terhadap integrasi. Saya mencontohkan atau menggunakan produk yang berasal dari luar, seperti apakah jam yang saya gunakan itu termasuk ancaman, dan tas yang saya pakai yang bermerek Ghost itu termasuk ancaman juga yang mengancam integrasi nasional. Saya juga akan memberikan permasalahan yang nantinya mereka akan mengamati di lapangan. Sebagai contoh, kita akan berkunjung ke Transmart untuk menganalisis produk luar yang membanjiri pasar Indonesia. Kemudian setelah itu saya membagikan lembar kerja siswa. Siswa dalam berkelompok yang heterogen yang di dalamnya ada 3 kategori. Kategori paham utuh, paham sebagian, dan belum paham. Yang paham utuh nantinya akan menjadi leader, akan menjadi narasumber dalam kelompok tersebut. Bagi siswa yang membutuhkan bantuan guru, maka akan didampingi oleh guru. Siswa mengisi lembar kerja terlebih dahulu terkait dengan kasus ancaman.
Siswa bisa mencari bahan ajar yang sudah guru siapkan sesuai dengan gaya belajar mereka. Siswa yang auditori bisa dengan mendengarkan podcast. Siswa yang visual bisa belajar dengan YouTube atau media yang lainnya. Siswa yang kinestetik bisa mengerjakan lembar kerja dan nantinya kita akan terjun ke lapangan untuk mengamati secara langsung. Namun, bahan ajar tersebut yang mereka gunakan dalam gaya belajar mereka masing-masing tidak menutup kemungkinan bagi siswa yang memiliki gaya belajar lainnya. Sebagai contoh, siswa yang gaya belajarnya auditori juga bisa menggunakan YouTube atau media lainnya ataupun bahan ajar yang lainnya untuk memperkaya materi. Setelah itu, siswa melakukan investigasi atau pengamatan ke Transmart. Kita bersama-sama ke Transmart untuk melakukan pengamatan terkait produk-produk asing atau produk luar yang membanjiri pasar Indonesia. Dan kita akan melihat produk asing tersebut kenapa bisa membanjiri pasar Indonesia. Apakah produk kita tidak mampu atau produk lokal kita tidak mampu untuk bersaing keluar? Dan nantinya juga mereka akan menganalisis dari segi kualitasnya. Kualitas dari produk dalam negeri seperti apa? Kualitas produk luar negeri seperti apa? Dan dari segi kelebihan maupun kekurangan dari produk luar maupun produk dalam negeri. Setelah siswa melakukan pengamatan, mereka melakukan presentasi terkait produk luar maupun produk dalam guna menganalisis produk luar yang membanjiri pasar Indonesia. Dan mereka nantinya akan memberikan solusi agar produk kita atau produk lokal kita bisa bersaing dengan produk luar negeri dan diminati oleh semua kalangan yang ada di Indonesia. Kemudian guru bersama siswa melakukan refleksi, feedback, dan kesimpulan. Yang terakhir, siswa akan melakukan asesmen formatif melalui game interaktif bersama kelompoknya masing-masing. Game interaktif ini terdiri dari memori game yang berisi gambar-gambar terkait ancaman terhadap integrasi. Nantinya siswa akan mencocokkan pasangan gambar tersebut. Bagi siswa yang benar, nantinya akan mendapatkan pertanyaan dari mystery box. Dan bagi siswa yang salah, siswa tersebut atau kelompok tersebut tidak diizinkan untuk memilih mystery box. Dan siswa yang benar akan menjawab pertanyaan dari mystery box tersebut dan mereka akan menjawab bersama dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu, kita bersama-sama melakukan konfirmasi. Yang benar dalam mystery box tersebut atau yang benar dalam kelompok tersebut dalam menjawab pertanyaan yang ada di mystery box, maka mereka akan bisa atau akan mendapatkan bonus poin atau bonus tambahan poin. Pembelajaran fokus pada dua hal. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Tiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Setiap kelompok akan kolaborasi berdasarkan tingkat pemahamannya masing-masing. Sebagaimana tadi dikategorikan 3 bagian. Yang pertama paham utuh, yang kedua paham sebagian, dan yang ketiga belum paham. Semua anak unik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Dengan belajar langsung di lapangan, pembelajaran dengan studi kasus akan lebih bermakna.